Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu, pembukaan. Nah, di dalam muqaddimah ini terdapat 3 materi. Yang pertama, nubzatun tarikhiyatun, ringkasan sejarah hanasyati ilmi mustalahi, terkait munculnya ilmu mustalah, wal atwari allati marra biha, dan tahapan-tahapan yang dilalui oleh ilmu mustalah. Lalu materi yang kedua, asyarul musannafati fi ilmi mustalahi, karya-karya yang paling terkenal di dalam ilmu mustalah. Lalu materi yang ketiga, ta'rifatun awaliyatun, definisi-definisi penting di dalam ilmu mustalah. Materi yang pertama, nubzatun tarikhiyatun, ringkasan sejarah hanasyati ilmi mustalahi, terkait munculnya ilmu mustalah, wal atwari allati marra biha, dan tahapan-tahapan yang dilalui oleh ilmu mustalah. Yulahizul bahisul mutafahisu, seorang peneliti yang memeriksa, artinya seorang peneliti yang mendalam di dalam penelitiannya. Yulahizu, itu akan memperhatikan, akan mendapati anal ususa, bahwa dasar-dasar, wal arkan al asasiyata, dan pilar-pilar yang asasi, yang mendasar, yang fundamental, li ilmi riwayati, pada ilmu riwayah, wa naqlil akhbari, dan pada ilmu penukilan atau pentransmisian khobar-khobar, maujudatun, itu terdapat fil kitabil azizi, di dalam Al-Quran, wa sunnati nabawiyati, dan di dalam hadis. Fil kitabil azizi, di dalam kitab yang mulia, wa sunnati nabawiyati, dan di dalam sunnah Nabi. Kalau seorang peneliti yang mendalam dalam penelitiannya, itu akan mendapati bahwa dalil ilmu mustalah hadis itu udah ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Faqad ja'a fil Qur'anil Karim qauluhu ta'ala, karena sungguh telah datang dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam Al-Quran yang mulia, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, jika telah datang seorang fasik dengan suatu kabar berita, maka kalian bertabayunlah. Maka kalian lakukan verifikasilah. Maka kalian lakukan verifikasi. Nah, ini menjadi spirit, menjadi dasar daripada ilmu mustalah hadis. Antusibu qauman bijahalatin, agar engkau menimpakan suatu kaum dengan ketidaktahuan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimina, sehingga kalian menjadi atas apa yang kalian telah lakukan orang-orang yang menyesal. Orang-orang yang menyesal. Al-Hujuratu ayat 6. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Wa jaa fi sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang di dalam sunnah, di dalam hadis, perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan seseorang yang telah mendengar dari kami sesuatu, faballaghahu, kemudian dia menyampaikan sesuatu tersebut, kama sami'ahu, sebagaimana dia mendengar sesuatu tersebut. Farubba muballighin aw amin sami'in, karena bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih faham daripada orang yang mendengar. Bisa jadi pihak yang ketiga itu lebih faham daripada orang yang mendengar langsung, yaitu pihak yang kedua. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, farubba hamil fikhin, dalam riwayat yang lain, maka bisa jadi orang yang membawa berita, ila man huwa afqahu minhu, itu dia menuju kepada orang yang lebih faham daripada yang membawa berita itu. Warubba hamil fiqhin laisa bifaqihin. Nah, itu kalau dia sama-sama faham, tapi yang disampaikan yang pihak ketiga ini lebih faham. Ini kalau nggak tahu sama sekali, kalau ini warubba hamil fiqhin laisa bifaqihin. Dan bisa jadi orang yang bawa berita itu dia nggak faham, bukan orang yang faham. Kalau tadi masih mending, ini ada lagi yang lebih parah. Bisa jadi orang yang bawa berita itu nggak faham, tapi kalau yang tadi itu sama-sama faham, tapi yang pihak ketiga yang disampaikan berita itu lebih faham. Fa fi hazil ayatil karimati, maka di dalam ayat Al-Qur'an ini, maka di dalam ayat yang agung ini, wa hadzal hadis syarifi, dan dalam hadis yang mulia ini, mabda'ut tasabbuti, terdapat prinsip pengecekan atau pemverifikasian, fi akhzil akhbari, di dalam
mengambil khobar-khobar, di dalam mengambil berita-berita. Nah, ini tergantung kita mengartikan khobar ini apa. Ada khilaf ulama terkait khobar itu apa. Nanti akan dibahas di dalam ta'rifatun awaliyah kalau nggak salah. Terhadap pembahasan terkait definisi khobar. Wa kaifiyati dhabtiha, dan tata cara memeriksa khobar-khobar tersebut bilintibahi, dengan seksama laha terhadap khobar-khobar tersebut, wa wa'iha, dan mengecek khobar-khobar tersebut, wa tadqiqi, dan meneliti fi naqliha, di dalam penyampaian khobar-khobar tersebut, lil akhirina, kepada orang-orang lain, wa imtisalan li amrillahi, dan sebagai bentuk pelaksanaan atau sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana sahabatu radhiyallahu anhum yatasabbatuna fi naqlil akhbari wa qabuliha. Karena sungguh dulu para sahabat itu radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai beliau, melakukan verifikasi di dalam pentransmisian, di dalam pemindahan kabar-kabar, dalam pemindahan khobar-khobar wa qabuliha, dan di dalam penerimaan khobar-khobar tersebut. La siyama, terlebih lagi, idza syakku, jika mereka itu meragukan, fi sidqin naqililaha, di dalam kejujuran penukil atau pemindah atau penyampai berita tersebut, penyampai khobar tersebut. Fa zahara bina'an ala haza, maka berdasarkan atas ini tampaklah maudhu'ul isnadi, tema atau topik terkait isnad, terkait mata rantai informasi, wa qimatuhu, dan nilainya isnad, artinya betapa pentingnya isnad, fi qabulil akhbari aw radiha, di dalam menerima kabar-kabar atau dalam menolak kabar-kabar. Faqad jaa fi muqaddimati sahihi Muslimin an Ibnu Sirina, karena sungguh telah datang di dalam muqaddimah Sahih Muslim daripada Ibnu Sirin, lam yakunu yas'aluna 'anil isnadi. Mereka dulu itu, para sahabat itu tidak bertanya terkait sanad. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnadi, terkait mata rantai informasi itu enggak ditanyakan pada masa-masa awal. Falamma waqa'atil fitnatu, akan tetapi ketika telah terjadi fitnah, qalu, mereka mengatakan, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami tokoh-tokoh kalian. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan hadis kepada mereka pada zaman-zaman awal itu, ditanya pas sudah terjadi fitnah, sebutin tokoh-tokoh dalam mata rantai itu siapa aja, mata rantai hadis ini siapa aja. Fayunzaru ila ahli sunnati, atau fayanzuru ila ahli sunnati, maka ketika dia melihat bahwa tokoh-tokohnya itu adalah ahli sunnah, fayu'khazu hadisuhum, maka hadis mereka diambil. Wayanzuru ila ahlil bid'ah, dan ketika dia melihat bahwa rijal-rijalnya, tokoh-tokoh di dalam mata rantai informasinya itu dari kalangan ahlul bid'ah, fala yu'khazu hadisuhum, maka hadis mereka itu tidak diambil. Wa binaan, dan berdasarkan ala atas annal khobaru, bahwa khobar la yuqbalu, tidak diterima illa ba'da ma'rifati sanadihi, kecuali setelah mengetahui sanadnya, setelah mengetahui mata rantai informasinya. Faqad zahara, maka sungguh muncul ilmul jarhi wa ta'dili, ilmu jarah wa ta'dil, wal kalamu ala ruwati, dan maka muncul pembahasan terkait para perawi, wa ma'rifatul muttasili awil munqati'i minal asanidi, dan muncullah ilmu terkait sanad-sanad yang tersambung, isnad-isnad yang tersambung atau yang terputus. Ma'rifatul ilalil khafiyati, dan ilmu terkait illah-illah yang tersembunyi, muncul juga ilmu illah. Wa zahara al-kalamu fi ba'di ruwati, dan juga muncul pembahasan terkait sebagian para perawi, lakin ala qillatin, akan tetapi sedikit,
Likillati ruwatil majruhina, karena sedikitnya para perawi yang jarah, yang terjarah, yang tercacat, para perawi yang cacat fi awalil amri, pada masa awal, pada awal perkara. Jadi pada masa awal periwayatan itu para perawi-perawinya itu masih sedikit yang cacat. Summa tawassa'al ulama'u fi zalika. Kemudian para ulama di dalam hal tersebut, dalam ilmu hadis itu melakukan perluasan, memperluas pembahasan, hatta zahara al-bahsu, sehingga muncul penelitian atau pembahasan fi ulumin kasiratin, di dalam ilmu-ilmu yang banyak, tata'allaqun, ilmu tersebut berkaitan bil hadisi, dengan hadis, min nahiyati dhabtihi, dari sisi penjagaan hadis tersebut, wa kaifiyati tahammulihi wa adaihi, dan di dalam tata cara menerima hadis tersebut dan menyampaikan hadis tersebut, ma'rifati nasikhihi min mansukhihi, dan terkait ilmu hadis yang nasikh dan hadis yang mansukh, wa gharibihi wa ghairi zalika, dan hadis yang gharib dan ilmu-ilmu hadis yang lain, kaidah-kaidah hadis yang lain. Illa anna zalika kana yatanaqalahu ulama'u syafawiyan. Hanya saja sesungguhnya hal tersebut itu, ilmu-ilmu yang tadi yang sudah disebutkan, itu para ulama menyampaikannya secara syafawi, secara lisan. Summa tatawwara al-amru wa sarat hazil ulumu tuktabu wa tusajjalu. Kemudian perkara tersebut mengembang, ilmu hadis itu mengembang, dan ilmu-ilmu ini menjadi tercatat dan menjadi tertulis dan tercatat. Lakin akan tetapi fi amkinatin mutafariqatin, di dalam tempat yang beda-beda, minal kutubi, daripada kitab-kitab, muzawwajatan, dalam keadaan tercampur, bi ghairiha, dengan selainnya, minal ulumil ukhra, daripada ilmu-ilmu yang lain. Kan tetapi ilmu shalah masih tercampur sama ilmu-ilmu yang lain, ka ilmu usul, seperti ilmu usul fikih, wa ilmu fikih, ilmu fikih, wa ilmu hadis, ilmu hadis, mislu kitab risalati wa kitab al-ummi lil Imam Syafi'i, seperti kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Um miliknya Imam Syafi'i. Ilmu shalah hadis masih tercampur-campur sama kitab-kitab ilmu yang lain. Wa akhiran, dan pada akhirnya, lamma nadajatil ulumu, ketika ilmu-ilmu telah matang, wastaqarra istilahu, dan ketika istilah ilmu-ilmu tersebut telah tetap, telah stabil, wastaqalla kullu fanin an ghairihi, dan ketika setiap fan ilmu, setiap cabang ilmu itu telah terpisah, telah mandiri daripada selainnya. Wazalika fil qarni rabi'il hijri, dan hal tersebut pada abad keempat hijriah. Afradal ulama'u ilmal mustalahi, maka para ulama memisahkan ilmu mustalah fi kitabin mustaqilin, di dalam kitab yang khusus, di dalam kitab yang mandiri, atau di dalam kitab yang tersendiri, yang terpisah daripada ilmu-ilmu yang lain, khusus ilmu mustalah. Itu ada di abad keempat. Wa kana min awwali man afradahu bitasnifi, dan adalah yang termasuk orang yang pertama kali memisahkan ilmu mustalah bitasnifi, di dalam suatu karangan, adalah Al-Qadi Abu Muhammadin Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallada Ar-Ramahurmuzi. Yang pertama kali mengarang kitab khusus untuk ilmu mustalah hadis adalah Imam Ar-Ramahurmuzi. Al-Mutawaffa, yang beliau itu wafat sanata di tahun 360 Hijriah. Fi kitabihi, di dalam kitabnya, Al-Muhaddisu Al-Fasilu Bainar Rawi Wal Wa'i. Kalau kita pakai ihrof hikayah bacanya gitu. Tapi kalau kita ingin menjadikan sifat kepada kitabihi, maka kita bacanya Al-Muhaddisi Al-Fasili Bainar Rawi Wal Wa'i. Ini kitab yang pertama kali yang khusus di dalam membahas ilmu mustalah hadis, yang dikarang oleh Imam Ar-Ramahurmuzi. Wa sa'azkuru ashhural musannafati fi ilmil mustalahi, dan saya akan menyebutkan karangan-karangan yang paling terkenal di dalam ilmu mustalah.
min hini ifradihi bitasnifi, ketika terpisahnya ilmu mustalah hadis itu di dalam mengarangnya, di dalam karangannya, ila yaumina haza, sampai hari kita ini, sampai hari kita sekarang ini, sampai hari kita ini. Jadi pada awal-awal, pada masa awal, ilmu mustalah hadis itu belum tertulis, masih disampaikan secara lisan. Setelah itu sudah tertulis ilmu mustalah hadis itu. Tapi sebagaimana yang disampaikan tadi, ilmu mustalah hadis itu masih muzawwajatan bi ghairiha minal ulumil ukhra, masih tercampur sama ilmu-ilmu yang lain. Ka ilmil usuli, seperti ilmu usul fikih, wa ilmil fikih, dan seperti ilmu fikih, wa ilmil hadis, dan seperti ilmu hadis. Dan setelah itu di abad keempat baru ada kitab yang khusus membahas ilmu mustalah hadis yang dikarang oleh Imam Ar-Ramahurmuzi, yang berjudul kitabnya itu Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i.